Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Farda Aulia dengan NIM 2400509. Di sini saya akan mempresentasikan eh, penyesuaian metode pembelajaran. Yang pertama ada pengertian. Penyesuaian metode pembelajaran adalah proses menyesuaikan cara atau metode yang digunakan pendidik agar sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan kondisi warga belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Di mana penyusun metode pembelajaran ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah, memilih, atau memodifikasi cara mengajar agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kondisi tersebut juga meliputi kemampuan peserta didik, latar belakang sosial, gaya belajar, serta situasi lingkungan belajar. Jadi, setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dari segi intelektual, minat, maupun pengalaman. Oleh karena itu, metode pembelajaran tidak bisa digunakan secara kaku atau sama untuk semua kondisi. Penyesuaian metode bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang B, komponen. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan menjadi dasar utama dalam menentukan metode. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah memahami konsep, maka metode diskusi lebih tepat dibandingkan ceramah. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Setiap materi memiliki karakteristik yang berbeda. Materi teori cocok dengan ceramah atau diskusi, sedangkan materi praktik lebih cocok dengan demonstrasi atau praktik langsung. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Karakteristik ini meliputi usia, tingkat perkembangan, kemampuan, minat, dan latar belakang. Anak-anak biasanya membutuhkan metode yang aktif dan menyenangkan, sedangkan orang dewasa lebih cocok dengan metode diskusi atau berbasis pengalaman. Yang keempat yaitu metode atau strategi pembelajaran. Metode ini adalah cara yang digunakan menyampaikan materi. Pendidik harus memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kelima yaitu media pembelajaran. Media membantu mempermudah memahami, contohnya penggunaan eh, video, gambar atau alat peraga agar pembelajaran lebih menarik dan tidak menonton. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah metode yang digunakan sudah efektif atau belum. Dari hasil evaluasi, pendidik bisa melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah. Digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada banyak peserta didik. Cocok untuk materi teori, tetapi kurang efektif jika digunakan terus-menerus karena membuat peserta pasif. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini melibatkan peserta didik dalam bertukar pikiran. Metode ini melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini, pendidik memperagakan suatu proses atau cara kerja, dan metode ini juga efektif untuk materi yang membutuhkan contoh nyata. Yang keempat, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini digunakan untuk mengali pemahaman peserta didik serta meningkatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat yaitu, yang kelima yaitu metode simulasi atau role play. Peserta didik memerankan suatu situasi tertentu, yaitu metode ini membantu memahami materi yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang keenam yaitu metode praktik langsung. Metode praktik langsung ini, peserta didik belajar dengan melakukan sendiri, sangat efektif untuk keterampilan. Yang ketujuh yaitu problem solving, yaitu metode yang menggunakan pemecahan masalah. Yang D yaitu kriteria pemilihan. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu cocok dengan materi. Tidak semua metode cocok untuk semua materi. Materi praktik tidak cocok hanya dengan ceramah. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kemampuan pendidik. Metode harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik agar tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Yang keempat, kondisi lingkungan dan waktu, termasuk waktu, jumlah peserta didik, serta fasilitas yang tersedia. Yang kelima, ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya alat bantu untuk pendidik dan peserta didik. Yang keenam, yaitu mendorong keaktifan belajar. Pembelajaran yang baik adalah melibatkan peserta didik secara aktif. Yang E, penyesuaian metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan warga belajar. Yang pertama ada perbedaan kemampuan.
Peserta dengan kemampuan rendah membutuhkan penjelasan sederhana, sedangkan yang lebih tinggi membutuhkan tantangan. Yang kedua, eh, minat belajar. Minat ini yaitu metode yang sesuai dengan minat akan membuat peserta lebih semangat belajar. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Ada peserta yang lebih mudah belajar melalui visual, gambar, auditori, atau mendengar, atau kinestetik, atau melakukan. Yang keempat, latar belakang. Materi akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kelima yaitu kondisi khusus, misalnya keterbatasan fisik atau waktu belajar sehingga metode harus fleksibel. Yang F, langkah-langkah penyesuaian metode pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Mengidentifikasi ini kemampuan minat atau karakteristik peserta didik. Yang kedua, menganalisis tujuan dan materi pembelajaran. Menetapkan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memilih metode yang sesuai. Dengan menentukan metode yang paling tepat berdasarkan analisis, maka pendidik akan melakukan pembelajaran itu kepada peserta didik secara aktif. Yang keempat, yaitu mengomunikasikan beberapa metode yang diperlukan. Yang kelima, menyesuaikan dengan kondisi kelas. Yang keenam itu melaksanakan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan, yaitu memperbaiki metode jika ada kekurangan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu penyesuaian metode pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Dengan menyesuaikan metode berdasarkan tujuan, materi, dan kebutuhan warga belajar, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan mampu meningkatkan hasil belajar secara optimal. Hanya itu yang dapat saya jelaskan materinya. Eh, dengan kekurangannya, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.